Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada subuh hari ini kita masih bisa diberikan kenikmatan untuk sholat subuh berjamaah, kemudian bersama-sama belajar mendengarkan dan membaca Al-Quran dan hadis. Dengan saya melanjutkan pembacaan surat Al-Imran ayat 35 dan 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakkarul untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Subhanallahul azim. Artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Rabbu, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Rabbu, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau dari syaitan yang terkutuk." Penjelasan, istri Imran adalah ibu Maryam, yaitu Hannah binti Faqud. Muhammad bin Ishaq berkata, Hannah binti Faqud adalah seorang wanita yang belum pernah hamil. Suatu hari dia melihat seekor burung memberi makan anak-anaknya, maka dia pun ingin mendapatkan anak keturunan. Lalu dia berdoa kepada Allah agar memberinya seorang anak, dan Allah pun mengabulkan doanya. Setelah suaminya melakukan hubungan badan dengannya, maka dia pun hamil. Setelah benar-benar hamil, dia bernazar agar anaknya menjadi anak yang tulus beribadah dan khusus untuk beribadah, berkhidmah ke Baitul Maqdis seraya berucap, "Rabbi inni nazzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim." Artinya, ya Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu anak yang dalam kandunganku ini menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. yakni
yakni Maha mendengar doa yang dipanjatkan dan Maha mengetahui niatku. Dan dia belum mengetahui anak yang berada dalam kandungannya itu laki-laki atau perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'at. Artinya, maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ia pun berkata, Ya Rabbku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Jika kata wada'at dibaca wada'tu, aku lahirkan dengan dhammah di atas huruf ta, karena dianggap berkedudukan sebagai mutakalim yang berbicara. Maka hal itu berarti kelanjutan perkataannya. Dan apabila dibaca dengan sukun di atas huruf ta, maka hal itu berarti sebagai ucapan Allah. Wa laysat dzakaru kal unsa. Artinya, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan, yaitu dalam kekuatan dan keuletan dalam beribadah dan mengabdi di Masjidil Aqsa. Wa inni sammaituha Maryam. Artinya, sesungguhnya aku telah menamainya Maryam. Ini adalah dalil diperbolehkannya menamai anak pada hari kelahirannya, sebagaimana yang terbaca secara jelas dari lahiriah ayat. Karena pemberian nama itu telah disyariatkan orang-orang sebelum kita, di mana telah diceritakan sebagai penguat. Hal itu telah tetap ke dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, yang artinya, telah lahir tadi malam seorang putraku, dan aku namai dia dengan nama ayahku Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ditegaskan pula dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu suatu hari pergi membawa saudaranya menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dia dilahirkan ibunya. Maka kemudian beliau mentahnikna dan memberikannya nama Abdullah. Mentahnik yaitu menggosokkan kurma yang telah dikunyah ke langit-langit mulut bayi. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, ada seorang laki-laki yang berkata, Ya Rasulullah, telah lahir putraku tadi malam. Lalu bagaimana aku menamainya? Beliau menjawab, namai putraku itu dengan Abdurrahman. Dalam hadis sahih juga disebutkan, ketika Abu Usaid datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa putranya agar beliau mentahniknya, tetapi beliau lupa. Lantas ayahnya diperintahkan untuk mentahniknya sendiri. Maka Abu Usaid membawanya ke rumah mereka. Dan ketika Rasulullah ingat ketika di suatu majelis, maka beliau menamainya Al-Munzir. Sedangkan dari Qatadah, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, setiap anak tergadai oleh akikahnya, disembelih untuk akikahnya pada hari ke-7, kemudian diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan semua penulis kitab Sunan, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Firman-Nya yang memberitahukan bahwa ibunya Maryam, dia berkata, Wa inni u'iduha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Artinya, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaanmu dari syaitan yang terkutuk.
yakni aku memohon perlindungan untuk Maryam kepada Allah dari kejahatan syaitan dan juga untuk keturunannya Isa alaihi salam. Maka Allah Azza wa Jalla mengabulkan doanya itu, sebagaimana Abdul Razak menukilkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan disentuh oleh syaitan ketika dilahirkan, sehingga dia menangis kencang akibat sentuhan itu, kecuali Maryam dan putranya Isa alaihi salam. Setelah itu Abu Hurairah berkata, jika kalian menghendaki, bacalah, wa inni u'iduha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan dari syaitan yang terkutuk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdul Razak. Sadaqallahu alazim. Akan dilanjutkan dengan pembacaan hadis keempat pada bab memberikan petunjuk kepada kebaikan dan mengajak ke arah hidayah atau kesesatan. Dari Anas meriwayatkan bahwa seorang pemuda dari suku Aslam berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin mengikuti peperangan, tetapi saya tidak mempunyai bekal yang harus saya siapkan. Lalu beliau bersabda, datanglah pada si fulan, sebab ia telah bersiap-siap tetapi ia sakit. Pemuda itu pun mendatangi orang tersebut dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mengucap salam kepadamu. Dan pemuda itu berkata lagi, berikanlah kepada saya bekal-bekal yang telah engkau persiapkan. Kemudian ia berkata kepada istrinya, hai fulana, berikan kepada orang ini bekal-bekal yang telah saya persiapkan. Jangan sampai bekal itu kamu tahan sedikit pun. Demi Allah, jangan sampai bekal itu kamu tahan sedikit pun, agar engkau dapat keberkahan dalam bekal tersebut. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini terdapat pesan bahwa orang yang berniat menyalurkan sesuatu untuk suatu kebaikan, tetapi ia terkena halangan, maka disunnahkan baginya menyalurkannya pada kebaikan yang lain. Hubungan antara hadis ini terhadap judul bab ini ialah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk kepada orang yang tidak mempunyai persiapan kepada orang yang telah bersiap-siap kemudian ia jatuh sakit. Saya lagi. Dari Anas meriwayatkan bahwa seorang pemuda dari suku Aslam berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin mengikuti peperangan, tetapi saya tidak mempunyai bekal yang harus saya siapkan. Lalu beliau bersabda, datanglah pada si fulan, sebab ia telah bersiap-siap tetapi ia sakit. Pemuda itu pun mendatangi orang tersebut dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mengucap salam kepadamu. Dan pemuda itu berkata lagi, berikanlah kepada saya bekal-bekal yang telah engkau persiapkan. Kemudian ia berkata kepada istrinya, hai fulanah, berikanlah kepada orang ini bekal-bekal yang telah saya persiapkan. Jangan sampai bekal itu kamu tahan sedikit pun. Demi Allah, jangan sampai bekal itu kamu tahan sedikit pun, agar engkau dapat keberkahan dalam bekal tersebut. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan di dalam hadis ini terdapat pesan bahwa orang yang berniat menyalurkan sesuatu untuk suatu kebaikan, tetapi ia terkena halangan,
maka disunnahkan baginya menyalurkannya pada kebaikan yang lain. Hubungan antara hadis ini terhadap judul bab ini ialah bahwa Nabi memberi petunjuk kepada orang yang tidak mempunyai persiapan, kepada orang yang telah bersiap-siap kemudian ia jatuh sakit. Alhamdulillah, demikianlah pembacaan Al-Quran dan hadis. Semoga berkesan di hati kita semua dan berusaha kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa pula kita sampaikan kepada saudara kita yang pada hari ini belum sempat hadir di dalam majelis ini agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Marilah kita tutup bersama-sama majelis pagi ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum